Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Maaf Chelsea, Gordon tidak dijual. Chelsea mengincar sayap Everton Anthony Gordon. The Blues dilaporkan sangat serius untuk mendatangkan pemain 21 tahun tersebut ke Stamford Bridge. Namun manajer Everton Frank Lampard menegaskan bahwa Anthony Gordon tidak dijual. Hal ini bikin Chelsea tampaknya siap-siap untuk gigit jari. Lampard menilai tak ada urgensi secara finansial untuk Everton menjual Gordon. Ini adalah keputusan sepak bola dan keputusan secara finansial dan itu harus tepat untuk semua pihak. Anthony adalah pemain kami, jelas Lampard. Saran untuk Edouard Mendy, biar nggak blunder, coba lebih paham back. Blunder Edouard Mendy jadi salah satu penyebab kekalahan Chelsea dari Leeds United akhir pekan lalu. Blunder dan kesulitan Mendy di lapangan pun diperhatikan oleh analis Premier League Frank McAvenny. Menurutnya terlihat ada masalah dalam koneksi Mendy dengan barisan back. Kita sudah menyaksikan bahwa banyak kiper membuat blunder fatal. Faktanya perlu ada kesepahaman lebih baik antara kiper dan para bek tengah. Kiper harus tahu kapan waktunya membuang bola dan kapan waktunya bek bakal mundur dan menjemput bola, ujar McAvenny. Haaland ingin seperti Benzema, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Erling Haaland menjadikan Karim Benzema sebagai figur yang ingin dicontoh dalam karirnya. Sebab Haaland mau tetap tajam di usia senja seperti halnya Benzema. Haaland ingin tetap seproduktif saat berusia kepala tiga seperti Benzema yang makin menggila di usia yang menginjak 34 tahun. Saya tidak akan berhenti untuk menjadi lebih baik. Lihat Karim Benzema, dia sudah berusia 34 tahun dan tiba-tiba saja dia menjadi pemain yang lebih baik hanya dalam tempo 2 tahun. Saya ingin seperti itu, ujar Erling Haaland. Atletico cadangkan Griezmann, Barcelona ketar-ketir takut rugi. Barcelona kabarnya ketar-ketir soal nasib Antoine Griezmann di Atletico Madrid. Kondisi pemain Prancis itu yang di bangku cadangkan musim ini menjadi penyebabnya. Blaugrana takut Atletico sengaja membangku cadangkan sang pemain agar terhindar kewajiban membelinya permanen. Sebab ada klausul yang menyebut Atletico Madrid harus mengontrak Antoine Griezmann secara permanen jika pemain Prancis itu memainkan 50% pertandingan yang tersedia. Barcelona diklaim berharap agar Griezmann memang dipermanenkan Atletico. Maka dari itu, menit penampilan striker seharga 120 juta euro itu menjadi perhatian. Spalletti, jenius tak seperti Allegri. Napoli mengawali Serie A musim ini dengan meyakinkan situasi berbeda dialami Juventus, bermodal para pemain dengan label bintang, si nyonya tua masih kesulitan tampil konsisten. Mantan pemain timnas Italia Antonio Cassano menilai kualitas pelatih menentukan perbedaan nasib Napoli dan Juventus musim ini. Cassano menyebut sosok pelatih Napoli Luciano Spalletti adalah sosok yang jenius, yang mampu meracik tim yang minim bintang namun bisa bermain dengan baik. Berbanding terbalik dengan pelatih Juventus Massimiliano Allegri yang punya banyak pemain bintang kerap kali tampil ceroboh. Juventus versus AS Roma, duel di sektor sayap bakal jadi penentu. Juventus bakal menjamu AS Roma di Allianz Stadium pada lanjutan Liga Italia akhir pekan nanti. Fabio Capello menilai duel kedua tim nanti bakal sengit. Ia meyakini AS Roma bakal mampu merepotkan Juventus akhir pekan nanti. Duel di sektor sayap bakal jadi penentu jalannya laga ini. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi Juve karena beberapa pemain mereka cedera. Sepertinya bagi saya, Roma telah mengerti bagaimana mereka harus bermain. Mereka memiliki banyak kualitas dan kecepatan, ujar Capello. Keita cedera, Liverpool beneran nggak mau belanja lagi? Badai cedera Liverpool bertambah parah karena Naby Keita benar-benar harus menepi beberapa saat. Akankah ini menggugah hati pemilik The Reds untuk belanja pemain?
akan jadi bumerang untuk Liverpool jika mereka tidak berupaya mencari pemain alternatif menyusul krisis gelandang saat ini. Terkait hal itu, jawaban klub masih sama, yakni transfer tergantung pada pemilik klub. Sulit dijawab apakah cedera Keita bisa mengubah rencana transfer Liverpool. Saya bukan orang yang tepat untuk menjawabnya. Sebagai manajer, tentu saja saya ingin punya lebih banyak pemain yang fit, ujar Klopp. Di parkir Erik ten Hag, Harry Maguire bertekad rebut kembali posisi starter di MU. Di parkir Erik ten Hag, Harry Maguire bertekad rebut kembali posisi starter di MU. Back Manchester United Harry Maguire dikabarkan tidak marah dicadangkan Erik ten Hag saat melawan Liverpool. Sang back dikabarkan justru semakin bersemangat untuk membuktikan kualitasnya di skuad Manchester United. Maguire merasa bahwa ia masih layak bermain di tim utama MU, alhasil ia ingin berjuang untuk merebut kembali posisi starter. Erik ten Hag sendiri memang tidak berencana mencadangkan Maguire secara permanen karena ia masih percaya sang back bisa berkontribusi untuk skuad Manchester United. Gabung Manchester United, kiper ini langsung dijanjikan posisi inti. Manchester United nampaknya benar-benar tertarik menggunakan jasa Kevin Trapp di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan menjanjikan jam bermain reguler untuk kiper Eintracht Frankfurt. Sang manajer ingin kiper yang bisa memulai permainan dari belakang, sementara Trapp sendiri sudah terbiasa bermain dengan skema ini. Sang kiper diberi kesempatan untuk merebut posisi De Gea. MU berani menjanjikan itu karena musim depan kontrak De Gea sudah habis, jadi mereka harus mempersiapkan penggantinya. Manchester United tertarik pulangkan Memphis Depay. Manchester United punya pikiran untuk mendatangkan kembali Memphis Depay ke Old Trafford. Kemungkinan itu sangat besar karena Manchester United juga tengah menyiapkan dana untuk memboyongnya dari Barcelona. Manchester United bersedia menebus 10 juta euro kepada Barcelona, namun sejauh ini belum ada kontrak resmi. Depay juga belum dipastikan mau berseragam Manchester United kembali, mengingat saat ini tujuannya adalah mencari menit bermain sebanyak mungkin demi Piala Dunia 2022 di Qatar. Saint-Maximin kirim pesan ke Didier Deschamps. Menyusul penampilannya yang mengesankan dalam hasil imbang 3-3 Newcastle melawan Manchester City, Saint-Maximin menjelaskan bahwa dia ingin masuk ke skuad Prancis menjelang Piala Dunia 2022, mengarah pesan langsung ke manajer Les Blues Didier Deschamps. Pemain Prancis itu belum tampil di tim senior untuk negaranya, mewakili mereka di setiap level hingga U21. Dengan Piala Dunia di depan mata, dia berharap dia dapat mengubah nasibnya dan memaksa masuk ke dalam rencana Deschamps. Winger Wolves Pedro Neto masuk dalam radar Arsenal. Arteta sebelumnya mengisyaratkan bahwa dirinya ingin mendatangkan lebih banyak pemain lagi sebelum bursa transfer ditutup, dan kini Arsenal dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengontrak bintang Wolves Pedro Neto. Meskipun kesepakatan tampaknya tidak akan mudah, pembicaraan terus berlangsung selama lebih dari sebulan dan Jorge Mendes agen Neto memainkan peran kunci dalam diskusi tersebut. Super agen dari Portugal itu punya hubungannya cukup dekat dengan Wolves. Legenda Manchester United sebut Ronaldo hanya menjadi beban untuk Bruno. Manchester United baru saja memutus tren negatif yang mereka alami di Liga Inggris 2022-2023. Skuad asuhan Erik ten Hag berhasil menang 2-1 atas Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris. Ex-back Manchester United Rio Ferdinand menyoroti tentang permainan Bruno Fernandes yang lebih baik ketika tidak bermain bersama Cristiano Ronaldo. Lihatlah penampilan dari Bruno. Bruno terlihat berbeda saat Cristiano tidak ada. Dia terlihat sebagai pemain yang berbeda dalam hal energi, dalam hal fokus, pengambilan keputusan, dan semuanya, kata Ferdinand. Negosiasi berjalan positif, Pierre-Emerick Aubameyang hampir pasti ke Chelsea. Setelah Romelu Lukaku dan Timo Werner pergi, The Blues terjun ke bursa transfer lagi untuk mendatangkan striker baru sebelum pasar pemain ditutup. Chelsea dilaporkan sudah dalam tahap diskusi lanjutan untuk merekrut striker Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang.
dalam kesepakatan permanen. Dikatakan bahwa biaya transfer senilai 15-25 juta pound sterling sedang dibahas, dengan Chelsea juga ingin memasukkan Marcos Alonso dan kesepakatan pemain plus tunai. Namun Barca diyakini lebih memilih untuk melakukan transfer tunai. Bayern Munich pertimbangkan opsi pinjaman Frenkie de Jong dari Barcelona. Peluang Frenkie de Jong untuk meninggalkan Barcelona di jendela transfer musim panas tahun ini masih terbuka setelah Bayern Munich dirumorkan sedang mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Allianz Arena dengan status sebagai pemain pinjaman. Bayern Munich akan membuat kesepakatan yang mirip seperti saat mereka meminjam Philippe Coutinho beberapa musim yang lalu. Kala itu Coutinho dipinjam Bayern selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Cavani kian dekat untuk gabung klub La Liga Valencia. Edinson Cavani berada di ambang kepindahan bebas transfer ke Valencia setelah meninggalkan Manchester United pada akhir musim lalu. Dia akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub Spanyol yang akan membuatnya mendapatkan gaji sekitar 2 juta euro per musim. Kepindahan itu dilakukan setelah Cavani meninggalkan Manchester United musim panas ini dengan mengatakan bahwa karirnya di Old Trafford membuatnya memiliki rasa pahit karena kurangnya kesuksesan pribadi dan tim selama musim terakhirnya di Old Trafford. Tanguy Nianzou siap gantikan Jules Koundé di Sevilla. Tanguy Nianzou resmi didatangkan Sevilla dari Bayern Munich pada jendela transfer musim panas tahun ini. Sevilla mendatangkan Tanguy Nianzou dengan harapan pemain asal Prancis itu bisa menggantikan Jules Koundé yang hengkang menuju ke Barcelona. Nianzou justru sudah bisa melakukan debutnya bersama Sevilla dan pemain berusia 20 tahun itu bermain penuh selama 90 menit di pertandingan melawan Real Valladolid. Setelah menjalani debutnya, Nianzou semakin yakin bisa menjadi pengganti yang tepat untuk Jules Koundé. Akhirnya, De Ketelaere bakal jadi starter saat Milan hadapi Bolonya. Gelandang serang 21 tahun De Ketelaere telah mampu masuk ke hati fans Milan, tetapi pembuktian nyata masih diperlukan. Lantaran hingga saat ini ia hanya menunjukkan sekilas kemampuannya. Kendati demikian, situasi tersebut kemungkinan akan berubah minggu nanti saat timnya menjamu Bolonya di San Siro. Pemain internasional Belgia tersebut diperkirakan akan menjadi starter saat melawan Rossoblu. Dan meskipun ada beberapa hari yang perlu dilewati sebelum laga tersebut, allenatore Stefano Pioli diperkirakan akhirnya akan meluncurkannya dari menit awal. Kiper Juventus Mattia Perin sempat pikirkan pensiun, tetapi kini nikmati sepak bola lagi. Kiper Juventus Mattia Perin mengakui dirinya sempat berpikir untuk pensiun setelah cedera terakhir. Namun ia kini menikmati sepak bola lagi berkat pelatih mentalnya. Pemain asal Italia itu menggantikan Wojciech Szczesny yang cedera di bawah mister gawang di Juventus dan ia mencatatkan 2 clean sheet dalam 2 pertandingan pembuka Serie A Italia musim 2022-2023. Saya sempat berpikir untuk pensiun setelah cedera terakhir karena saya muak, tetapi pelatih mental saya banyak membantu saya. Saya telah menemukan kembali kecintaan saya pada sepak bola dan saya menunjukkannya setiap hari, ujar Perin. Neymar diragukan bisa konsisten di Paris Saint-Germain. Neymar berada dalam performa luar biasa untuk PSG di musim 2022-2023, mencetak 7 gol dan mencatatkan 6 assist dalam 4 penampilan di berbagai kompetisi. Performanya baru-baru ini menjadi pertanda baik bagi Paris, yang bertujuan untuk memenangkan trofi Liga Champions pertama mereka musim ini. Mantan pemain internasional Prancis, Jérôme Roten, mengatakan keraguannya atas penampilan terbaru superstar Paris Saint-Germain Neymar. Ia bersikeras bahwa pemain Brasil itu akan kembali ke kebiasaan lama setelah Piala Dunia berakhir. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!